Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anastasia Marwel Farika dari Vokasi Akuntansi 2020. Biasa dipanggil Tasya. Halo semuanya, salam kenal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial paket B setara SMP dengan materi aku, keluarga, dan masyarakat. Disimak baik-baik ya semuanya. Pada subbab interaksi sosial, bagian empatnya yaitu bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Yang pertama ada proses asosiatif. Proses asosiatif terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama ada kerjasama, yang kedua ada akomodasi, dan yang ketiga ada asimilasi. Yang pertama ada kerjasama, yaitu tiap individu menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama, sehingga mereka bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerjasama, maka keteraturan sosial akan terbentuk. Faktor penguat kerjasama yaitu adanya kesamaan tujuan, adanya ancaman atau rintangan dari luar, dan mencari keuntungan. Ada 5 bentuk kerjasama menurut James D. Thompson dan William D. McEwen. Yang pertama, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong-menolong, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sukarela untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Yang kedua, ada koalisi, yaitu penyatuan dua kelompok atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama dan ingin cepat mencapainya bersama-sama. Yang ketiga, ada kooptasi, yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi untuk menghindari konflik dalam organisasi yang sudah stabil. Yang keempat ada bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian tawar-menawar mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih guna memberi keuntungan yang adil pada semua pihak yang bekerja sama. Yang terakhir ada joint venture, yaitu kerjasama antara dua belah pihak dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi tertentu. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri, individu, maupun kelompok yang sebelumnya saling bertentangan sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan. Akomodasi bertujuan agar tercipta keseimbangan interaksi sosial dalam kaitannya dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk akomodasi sebagai berikut. Yang pertama, ada koersi atau pemaksaan, B. Kompromi, C. Arbitrasi, D. Mediasi, E. Toleransi, F. Konversi, G. Konsiliasi, H. Stalemate, I. Adjudikasi, J. Segregasi, K. Eliminasi, L. Subjugasi atau dominasi, M. Keputusan mayoritas, M. Persetujuan minoritas, O. Gencatan senjata, P. Displacement, dan yang terakhir ada kerukunan. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya upaya mengurangi perbedaan yang terdapat pada beberapa orang maupun kelompok dengan cara menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi terjadi setelah melalui tahap kerjasama dan akomodasi. Kedua pihak yang mempunyai kebudayaan berbeda tersebut berusaha saling menyesuaikan diri sehingga kebudayaan asli mereka membaur dan terbentuklah kebudayaan baru. Untuk tambahan, ada akulturasi,
yaitu proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok dan diolah tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli sebagai penerima. Selanjutnya ada proses diasosiatif. Proses diasosiatif terdiri atas tiga bentuk. Yang pertama ada kompetisi atau persaingan, yang kedua ada kontraversi, dan yang ketiga ada konflik atau pertentangan. Yang pertama ada kompetisi atau persaingan, merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Yang kedua, ada kontraversi, adalah sikap menentang secara tersembunyi guna menghindari konflik terbuka. Kontroversi terjadi akibat perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah konflik atau pertentangan, yaitu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan pihak lain dan membuatnya tidak berdaya. Konflik berasal dari bahasa Latin yang berarti memukul. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon dipahami baik-baik ya, dan dicatat bila ada yang penting-penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.